Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari kita simak video yang satu ini. Dikatakan sarung atau pakaian yang diulurkan dari atas ke bawah melebihi mata kaki bagi laki-laki, maka itu pasti masuk neraka. Berarti nggak ada penyebutan sombong atau tidak sombong. Bahkan tadi dalam tafsir surah Luqman 18 kata ulama, yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi dengan sombong adalah menutup mata kaki bagi laki-laki. Jadi walaupun dia tidak mengatakan saya tidak sombong kok, tapi itu cirinya orang sombong yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikih. Yang kedua masalah jingkrang, ya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Ya. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh, ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub. Saub itu kain. Kain itu artinya sarung juga. Yeah. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung. Tuh, semoga tersinggung. Rasain kata samping, ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh, celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut, ya. Di atas lutut malah. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai, ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Yeah. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun nggak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh, kadang mereka lebih manjang, kadang enggak. Yeah. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kali, ya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, ya jurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Yeah. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz antum nggak diterima. Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih, ya. Yeah. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau ya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana, ya. Jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas, ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendirilah, ya. Yeah. Baik, teman-teman, soal celana, yaitu celana cingkrang atau istilahnya
celana di bawah mata kaki teman-teman ya, atau isbal. Isbal yaitu celana yang di bawah menutupi mata kaki. Nah, kan kita sering teman-teman ya melihat orang-orang memakai celana, termasuk saya sendiri menggunakan celana itu di bawah mata kaki teman-teman ya. Dan ada juga kita sering melihat orang-orang yang memakai celana cingkrang di atas mata kaki teman-teman. Nah, itu memang berbeda antara ulama Wahabi dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman ya. Tadi kita sudah melihat di awal video ada seorang ustadz salafi, beliau mengatakan bahwa, yaitu Ustadz Khalid teman-teman ya, beliau mengatakan bahwa celana isbal yang lebih melewati batas mata kaki itu, meskipun dia sombong atau tidak sombong teman-temannya, sombong atau tidak sombong, itu tetap hukumnya haram teman-temannya. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa itu adalah ciri-ciri orang yang sombong, orang sombong. Nah, jadi Ustadz Khalid tadi dengan jelas mengatakan bahwa celana yang isbal yang melewati mata kaki itu jelas itu haram teman-temannya. Sombong ataupun tidak sombong itu haram. Nah, tadi kita juga menyimak pendapat penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim teman-teman ya, yang dimana Buya Ar-Razi Hashim menjelaskan juga soal hukum isbal. Bahkan beliau mengatakan celana cingkrang tidak ada di zaman Nabi teman-teman, karena Nabi memakai sarung teman-teman ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa bahwa yang namanya celana ataupun kain sarung yang melewati batas mata kaki itu maupun yang cingkrang itu sama-sama ada hadisnya teman-teman ya. Jadi kalau tidak sombong, nah di sini kita perlu ingat-ingat teman-teman bahwa memakai atau isbal itu melewati mata kaki, batas mata kaki. Kalau kita sombong itu baru namanya haram teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita tidak sombong itu tidak masalah teman-teman. Jadi sama-sama ada hadisnya. Jadi ya terserah kita dan teman-teman mau mengamalkan yang mana, mau yang cingkrang juga tidak masalah, mau yang isbal juga tidak masalah selama tidak sombong. Jadi seperti itu teman-teman ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim. Jadi kita sekarang sudah tahu pendapat dari Ustadz Salafi Wahabi dengan Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perbedaan antara kedua Ustadz tadi berbeda jauh teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita mungkin selama ini teman-teman ada yang khawatir ya menggunakan celana yang melewati batas mata kaki, yaitu isbal. Itu mungkin khawatir ataupun takut gimana gitu kan. Nah, sekarang sudah tahu bahwa selama kita tidak sombong ya tidak masalah teman-teman, tidak haram teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena berdasarkan yang saya simak tadi teman-teman ya. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan terus
bisa bermanfaat. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.